orang bahasa dengan orang IT itu bisa mampu membangun sebuah algoritma baru misalnya. Karena orang IT tidak bisa bekerja tanpa bantuan orang bahasa ketika mencoba untuk membuat sebuah aplikasi-aplikasi yang terkait dengan bahasa. Sekarang di Cina, di Tiongkok, tidak ada lagi orang yang jarang di airport itu orang bisa bahasa Inggris. Kenapa? Semua menggunakan smartphone. Ngomong bahasa Tiongkok, kemudian keluarnya bahasa Indonesia. Kita menjawab bahasa Indonesia, dia langsung keluarnya bahasa Tiongkok. Itu kan kombinasi ahli bahasa dengan ahli IT. Nah, makanya saya berharap ahli bahasa tidak sekedar lagi bicara hanya bahasa. Ini perlu cross-discipline collaboration. Di hari ini nggak bisa lagi nggak. Termasuk dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian juga sama. Ahli ekonomi, kini mau ahli ekonomi apa? Sekarang di sini ahli moneter siapa? Angkat tangan. Ada? Ada? Nggak ada ya? Satu, kapusnya mana? Satu, dua. Nggak, karena kemarin Bank Indonesia juga ingin minta BRIN untuk mengkaji soal redenominasi rupiah. Siapa? Nah, besok 2 minggu lagi laporannya kasih ke saya, Pak. Serius, ini BI minta. Ini permintaan begitu banyak sekali ke kita. Karena memang kita berusaha untuk bagaimana hasil-hasil kajian-kajian kita, satu, punya impact pada kebijakan, dua, produk-produk inovasi teknologi juga punya impact pada program. Saya kemarin sampaikan kepada Pak Presiden terkait dengan bagaimana bagaimana produk inovasi dari BRIN untuk mendukung MBG, bagaimana produk inovasi dari BRIN untuk mendukung program bagaimana kita mengekspor produk-produk pangan, dan seterusnya. Jadi BRIN itu memang luas sekali, dari urusan desa hingga ruang angkasa. Besar sekali, ya. Dan saya melihat satu, talent-talent yang sangat-sangat bagus, yang hebat-hebat. Kemudian kedua, punya fasilitas yang juga hebat-hebat. Sehingga terus terang saya bangga sekali, saya merasa optimis ini. BRIN ini akan menjadi sebuah organisasi besar, karena orangnya dan juga karena fasilitasnya. Nah, tinggal ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Mari kita sempurnakan bersama-sama. Mengapa hari ini saya datang ke sini ingin mendengar? Saya tidak ingin ceramah. Saya ingin mendengar dari ibu sekalian apa yang sebenarnya menjadi harapan, aspirasi, masalah, dan sebagainya. Karena apa artinya kita mengejar organisasi award dan sebagainya, tapi tingkat kebahagiaan pegawainya sangat rendah. Kan doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan? Kan di dunia juga harus bahagia. Ya. Jadi jangan sampai para peneliti produktif tapi tidak bahagia. Yang kita tuju adalah produktif dan bahagia. Nah, kemudian soal kementerian. Saya sedang menyelesaikan dengan beberapa kementerian, karena sebagian besar berasal dari kementerian teknis, seperti Kementerian Pertanian. Saya sedang meminta waktu Pak Menteri untuk menyelesaikan para peneliti ex-Kementan yang berada di BRIN. Karena ada sebagian peralatan yang tidak maksimal, ya. Kemudian karena apa? Karena orang yang tercerabut dari home base. Nah, sekarang kami lagi ingin cari solusi jalan tengah. Bagaimana mengembalikan sebagian peneliti yang asal-usulnya bergerak di bidang pertanian, agar tetap menggunakan status sebagai pegawai BRIN, tapi bekerja di Kementan. Memang ada kompleksitas. Kompleksitasnya apa? Aturan, absen, dan sebagainya. Kita selesaikan. Kita selesaikan satu persatu. Karena setiap kali perubahan pasti ada implikasi. Implikasi administrasi, implikasi macam-macam. Tapi bagi kita yang penting adalah sekali lagi produktivitas. Kalau teman-teman semua kemudian ditarik menjadi tidak produktif, maka itu harus kita tinjau kembali. Kecuali kalau pindah ke Jakarta semakin produktif dan semakin senang, semakin bahagia, maka saya tidak akan minta Anda pulang kampung. Ya. Tapi kalau di sini memang menjadi kurang bahagia dan kurang produktif, ditunjukkan dengan produktivitas selama di daerah lebih bagus daripada di sini, ya why not, harus pulang kampung. Ya lah. Ya. Kemudian
Tadi soal fasilitas terbengkalai ya, saya kira perlu ini. Nah, kemudian soal APC, ya. APC insya Allah akan kami siapkan dan bantu untuk APC. Ya. Dengan besaran yang kita sesuaikan dengan budget kita. Karena budget kita memang saat ini terbatas, harus saya akui, termasuk soal SBM. Memang saat ini sedang ada draft yang sudah kita perbaiki dari SBK yang ada. Ini lebih baik daripada yang kemarin. Karena kita tambah nilai-nilai sebagainya, sebagian belum sama seperti SBM. Nah, sekarang kita akan evaluasi lagi, apa implikasi kalau kita menggunakan full SBM, bagaimana ruang fiskal kita. Ini sekarang terus terang lagi kita evaluasi, ya. Jadi moga-moga dalam waktu dekat akan bisa kita keluarkan satuan standar biaya yang di luar dari sini. Saya pastikan lebih baik, lebih bagus, meningkat, ya, meningkat. Hanya saja tadi peningkatannya itu mendekati apakah 80%, 90% dari SBM ini yang sekarang sedang disimulasi, ya. Mohon sabar sebentar. Karena terus terang, kalau saya ditanya pinginnya apa, pinginnya semua SBM, saya juga pingin seperti Anda, seperti yang bukan sama. Kenapa? Ya, saya pingin memenuhi segala hak dari para pegawai BRIN. Namun memang ada ruang fiskal yang memang harus kita hitung secara maksimal. Kalau seandainya nanti dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan kembali atau Pak Presiden kembali bisa saya menambah anggaran lagi, tentu hasilnya akan berbeda lagi. Akan terjadi terus peningkatan-peningkatan dari apa yang bisa kita berikan pada Ibu sekalian. Nah, kemudian hampir semua 17 orang pulangkan saja semuanya. Lagunya Obi Mensah itu, Mas. Nah, termasuk tadi hal-hal yang terkait teknis ya, saya terima kasih masukannya, ruang laktasi, kemudian juga ruang klinik ya, nanti coba saya akan catat ya, di daerah mana saja yang tidak ada klinik, moga-moga bisa kita penuhi segera ya. Kemudian akan kita lihat lagi berkaitan dengan Grand Design Riset BRIN. Nah, inilah saya kira ada beberapa pertanyaan substansial yang harus kita diskusikan ya. Green Design penelitian BRIN seperti apa? Bapak sekalian, kemarin Bapak Presiden memberikan arahan pada kita bahwa BRIN itu penting sekali sebagai salah satu pilar bagi bangsa ini. Bagaimana BRIN bisa memberikan support untuk pembangunan? Karena di Perpres bunyinya seperti itu. Di Perpres, BRIN itu mengembangkan riset inovasi bukan untuk riset dan inovasi, tapi untuk pembangunan. Jadi BRIN untuk kemaslahatan, BRIN untuk manfaat. Sehingga riset-riset kita riset-riset yang membawa pada kemanfaatan. Oleh karena itu, Bapak sekalian diharapkan bisa melihat riset yang selama ini dilakukan, sejauh mana daya manfaat dari hasil yang dilakukan selama ini seperti apa. Ya. Jadi daya manfaat dari riset itulah yang akan bisa mengukur sejauh mana kita juga memberikan andil pada kemajuan dan pada perubahan. Nah, sektor-sektor yang saat ini dianggap strategis, pangan. Apakah pangan itu dominasi dari orang pertanian? Enggak. Pangan itu butuh ahli nuklir. Pangan butuh ahli satelit. Pangan butuh ahli sosiologi. Pangan butuh orang antropologi. Pangan butuh orang ekonomi. Jadi pangan itu kan hanya arena. Arena di mana bidang-bidang ilmu apapun bisa mengkeroyok untuk menyelesaikan masalah pangan, karena pangan adalah prioritas Bapak Presiden. Energi bukan hanya orang lulusan S2, S3 energi, tapi orang sosial, orang ekonomi, orang engineering, semua bisa menyelesaikan masalah energi. Bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan misalnya dari sisi genetik untuk jarak, untuk menghasilkan biodiesel misalnya. Ya, itu kan butuh orang-orang biologi untuk menganalisis itu. Jadi memang saya kira arena ini soal pangan, energi, dan sebagainya itu hanya arenanya. Tapi bidang keilmuan yang ada di BRIN semuanya memberikan kontribusi untuk itu. Ya.
termasuk yang agama. Yang agama bagaimana bisa memberikan rekomendasi ya terkait dengan bagaimana agama dan pembangunan ini sesuatu yang bisa beriringan dan riset dan inovasi yang bisa membawa transformasi untuk perubahan. Saya bayangkan Ibu sekalian ya, kalau khotbah Jumat itu isinya satu, climate change, perubahan iklim. Loh, ayat-ayat di kitab suci itu banyak sekali yang terkait dengan soal tanggung jawab lingkungan kita. Bagaimana khotbah Jumat, pengajian-pengajian bicara tentang food loss and food waste. Itu sebenarnya konsep kemubaziran. Konsep kemubaziran dilihat dari perspektif hasil riset hari ini. Seperti apa? Dan sehingga orang agama yang belajar agama dituntut untuk juga mengetahui sebagian dari hasil-hasil riset di bidang yang lain juga. Sehingga sekarang ini kita tidak bisa cukup hanya hidup dengan kelompok kita. Kita harus hidup dengan berdampingan dengan kelompok disiplin ilmu lain. Makanya ruang komunikasi harus dibuka. Riset-riset yang ada di BRIN ke depan, kita harapkan lebih banyak riset-riset transdisiplin, riset-riset cross-discipline collaboration, riset-riset yang sifatnya interdisiplin. Karena apa? Begitu kita menyelesaikan masalah, tidak cukup hanya satu ilmu. Menyelesaikan masalah, pasti keroyokan ilmu. Karena BRIN, sekali lagi, bukan lembaga yang saat ini hanya fokus pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sudah ada sains dan teknologi milik Kementerian Pendidikan, Dikti Saintek, ya. Jadi Saintek, Dikti Saintek, porsinya adalah silahkan kembangkan ilmu dasar. BRIN fokus di applied science, applied research. Terus bagaimana dengan keberadaan peneliti BRIN yang sudah banyak menggeluti ilmu dasar? Ya tetap, silahkan. Tetap di BRIN, nggak ada masalah. Tapi karena bukan berarti kita fokus di applied research, yang ini ditinggalkan. Ya silakan aja, tetap saya fasilitasi. Tapi energi kita lebih besar untuk yang sifatnya applied science untuk memberikan solusi. Karena begini sekalian, di Jerman ada yang namanya Max Planck Institute. Ada yang namanya Leibniz Institute. Ada yang namanya Fraunhofer Institute. Max Planck itu riset dasar, TRL sampai 3. Technological readiness levelnya. Genome editing yang mendapatkan hadiah Nobel itu orang Max Planck yang Max Planck fokus riset Institute. Sehingga orang-orang BRIN yang berbasis pada riset dasar, maka tidak ada cara lain selain harus menggandeng orang-orang kampus. Orang di kampus yang melakukan riset-riset yang kekurangan alat, karena alat BRIN canggihnya luar biasa, maka gandeng mereka untuk melakukan riset bareng, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi sekarang ini, inilah yang menurut saya, seperti kemarin penemuan bunga rafflesia di Sijunjung, ya kan orang BRIN bersama orang Universitas Bengkulu, ya kan, bersama Oxford, dan kita juga berharap orang-orang BRIN juga banyak menggandeng orang-orang kampus, banyak menggandeng, membimbing mahasiswa, menjadi penguji, menjadi pembimbing dan sebagainya. Makanya saya sudah usulkan itu para peneliti BRIN yang ikut aktif membimbing mahasiswa, yang ikut aktif bekerja sama riset dengan para dosen, itu harus kita apresiasi, ya. Nah, jadi Ibu sekalian, tadi, kemudian Leibniz Institute, itu TRL di atas 3, sampai 6 atau 7. Di atas 7, itu Fraunhofer Institute, yang tujuannya adalah untuk komersialisasi. Untuk hilirisasi. Contohnya apa? MP3. MP3, tahu kan MP3? Ya, kita audio dan sebagainya, itu hasil dari produksi Fraunhofer Institute, yang kemudian dijual. Dan banyak sekali lembaga BRIN itu fokus pada mirip Leibniz, mirip Fraunhofer Institute. Yang applied, kemudian yang benar-benar siap masuk ke pasar industri untuk yang sifatnya produk teknologi, yang hard technology. Nah, dengan semakin banyak hasil riset, kemudian menjadi invensi, menjadi inovasi, kemudian hilirisasi semakin banyak, maka itulah inovasi-inovasi kita akan menjadi penopang. Karena apa?
Karena Global Score Innovation Index kita saat ini kan urutan ke-55. Kita turun dari tahun lalu 54. Kemudian kita berusaha untuk bisa menaikkan lagi sampai 49. Salah satunya apa? Ya mau tidak mau, hilirisasi inovasi itu. Karena tanpa hilirisasi inovasi, maka riset kita akan menjadi tumpuan buku, memenuhi file. Sehingga saya juga menyampaikan tidak hanya pada Bapak sekalian, saya menyampaikan kepada peneliti kemarin di Serpong, peneliti di Cibinong, peneliti di Surabaya, peneliti di Pontianak, saya sampaikan bahwa orientasi kita adalah bagaimana Anda membawa manfaat sehingga ketika mendesain riset, ya bersama stakeholders. Mendesain riset sekarang harus bersama, sebagian bersama kementerian. Menyelesaikan tadi masalah rencana gubernur Bank Indonesia tentang redenominasi rupiah, kemudian masalah perumahan rakyat, masalah koperasi, ya, kemudian juga masalah pangan. Ini adalah tugas saya sekarang roadshow. Saya baru kemarin seharian ketemu dengan 3 Menko dan Bapak Presiden. Jadi pagi, siang, malam ketemu terus. Besok ketemu lagi, lusa ketemu lagi. Saya roadshow kemana Pak? Agar apa? Agar link antara research dengan policy nyambung. Kedua, link antara research dengan program pembangunan nyambung. Ya. Agar apa Ibu sekalian? Karena apa? Kita sudah punya inovasi misalnya teknologi untuk MBG. Nah, kalau kita tidak punya hubungan baik dengan BGN, bagaimana itu bisa diadopsi? Itu pahalanya gede banget loh. Kalau bisa memberikan solusi terkait dengan soal keamanan pangan. Bagaimana kita membuat gudang anti busuk. Gudang pengawet makanan yang bisa menampung beras selama 2 tahun tanpa busuk. Kita teknologinya ada. Coba bayangkan. Jadi para inovator-inovator yang bisa menciptakan teknologi seperti itu, sekali lagi, ini pahalanya akan sepanjang dunia ini ada. Selama teknologi itu dipakai. Meskipun kita sudah mati, kita sudah meninggal, kita nggak ada, tapi karya kita dimanfaatkan sepanjang hayat, itulah manfaat. Bagi ilmu sosial juga sama. Ketika kita, orang-orang sastra misalnya, memang sastra apa kontribusinya pada perubahan? Ada tahu Laskar Pelangi? Itu sebuah karya novel yang bisa menjadi sumber inspirasi baru bagi anak-anak desa. Coba bayangkan, penulis Laskar Pelangi ketika bisa menjadikan buku itu sumber inspirasi bagi anak-anak desa di pelosok tanah air untuk punya mimpi dan sebagainya. Coba bayangkan, apa kontribusi terbesar dari sastra untuk kemajuan untuk itu? Itu kira-kira begitu sekalian, bahwa sastra bukan berarti sekedar sastra untuk keindahan, tapi ada impact pada perubahan sosial. Sastra berdampak pada perubahan sosial. Jadi Bapak sekalian yang sastrawan yang bergerak di bidang sastra, jangan berkecil hati. Banyak ruang berkarya untuk kemajuan, karena kemajuan sekali bukan semata-mata kemajuan secara material, tapi juga kemajuan non-material. Kemajuan cara pandang, kemajuan cara berpikir, kemajuan karakter, kemajuan soft skill, kemajuan perilaku kita dan sebagainya. Nah, itulah fungsinya ilmu-ilmu sosial. Ya. Dan kita harapkan juga teman-teman yang di ilmu-ilmu sosial kolaborasi dengan orang kuantitatif menemukan metodologi. Saya lihat ada desa inovasi, karya BRIN, kan bagus. Itu salah satunya ilmu sosial, kemudian turun ke desa, mendesain sebuah programnya impactful, desa inovasi. Kemarin Mbak Wiwi datang ke saya, menyampaikan ini desa inovasi. Oh, bagus sekali. Nah, kira-kira begitu sekalian. Ilmu sosial tidak sekedar untuk ilmu, tapi ilmu sosial yang impactful pada kemajuan, pada perubahan, dan itulah karya yang bisa kita berikan untuk kemajuan bangsa kita ini. Nah, kemudian Ibu sekalian, soal rekrutmen peneliti dan sebagainya, insya Allah saya akan libatkan ya OR, Puslit sebagai pihak yang akan bisa ikut terlibat dalam proses rekrutmen peneliti. Ya, tolong dicatat ya, ingatin saya. Karena kalau memang usernya tidak serg ya repot. Makanya yang bisa kita lakukan adalah talent scouting. Syukur-syukur diusulkan gini. Kalau kita membuka kesempatan buat mahasiswa untuk magang, bukalah, terimalah. Semakin banyak mahasiswa magang di BRIN, semakin bagus, sebagian dari talent scouting. Siapa tahu mereka bisa menjadi kader BRIN berikutnya. Karena kadang-kadang dalam dunia riset, dalam dunia akademik, maka proses rekrutmen itu sebagian melalui talent scouting, melalui proses mentorship dan sebagainya.
profesor, bisa mendidik orang untuk menjadi seorang periset, kemudian menjadi profesor, dan terus itu. Jadi bukan tiba-tiba orang tiba dari mana kemudian dapat. Tapi ada proses talent scouting yang dipersiapkan. Karena itu proses magang, kemudian penelitian bersama orang BRIN, tolong buka sebesar-besarnya untuk para mahasiswa. Buka kesempatan mahasiswa untuk berkolaborasi. Saya sudah sampaikan juga, mahasiswa yang melakukan penelitian mandiri yang menggunakan alat-alat di BRIN, mohon digratiskan. Gitu. Kenapa? Kalau mahasiswa yang hidupnya pas-pasan, kemudian kita memberikan kontribusi pada dia untuk menentukan nasib dia, maka itu doa mereka akan diberikan pada kita. Saya merasakan, Ibu sekalian, bahwa saya di PB memberikan beasiswa kepada 800 anak pegawai. Saya memberikan tunjangan kesehatan di luar BPJS swasta, asuransi swasta. Saya memberikan makan untuk para mahasiswa. Setiap hari menyediakan susu dan buah gratis sejak 6 tahun lalu sebelum ada MBG. Kami punya kebijakan, mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT karena tidak mampu, tidak boleh DO. Nggak mampu ya sudah, kita carikan sumber-sumber pembiayaan. Kita telepon alumni, tolong biayain. Bisa. Artinya alhamdulillah selama 8 tahun saya jadi rektor, tidak ada mahasiswa DO gara-gara nggak punya duit. Kemudian apakah IPB kekurangan duit? Enggak. Saya berhenti menjadi rektor, alhamdulillah saya meninggalkan uang. Meninggalkan dana abadi, meninggalkan uang, sekarang uang akan masuk ke IPB kurang lebih 2,4 triliun. Itu berkat siapa? Berkat doa mahasiswa. Berkat doa pegawai. Jadi kadang-kadang manajemen itu tidak bisa selamanya rasional. Manajemen bukan rasional, harus rasional, tapi manajemen itu tidak bisa dihitung secara matematik konvensional. Ini perlu matematika lain, ya. Tapi ternyata sekarang sudah muncul teori ekonomi yang disebut dengan give economy. Give economy itu apa? Semakin banyak orang memberi, semakin banyak orang akan mendapatkan dan menerima. Ya, itu teori give economy. Dan itu sekarang siapa yang mengeluarkan give economy? Orang Barat yang menemukan itu. Padahal itu value ada di Asia. Nah, oleh karena itu ilmuwan sosial itu salah satu tugasnya adalah bagaimana bagi yang suka ilmu-ilmu murni melakukan riset yang kuat dan sebagainya, kemudian bisa memberikan kontribusi pada konstruksi teori dan konsep-konsep baru. Saya sangat mendambakan bahwa Indonesia itu punya ilmu-ilmu sosial ala Indonesia. Bukan ilmu sosial, kita ini konsumen ilmu produk dari Barat. Pemikiran-pemikiran Barat mendominasi kita. Padahal realitas yang dibangun dari sebuah konsep teori itu kan berbasis pada realitas. Realitas diambil realitas yang berbeda dengan kita. Kita dengan bangga mengadopsi pemikiran-pemikiran yang ada di Barat. Tapi kepercayaan diri kita untuk hadir sebagai ilmuwan sosial, kemudian hadir dengan teori-teori yang bisa kita lakukan sendiri, itu kita masih belum maksimal.